ketiga. Tema kita adalah kebenaran mengenai kitab Wahyu. Kita mencoba membacanya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Saya akan membaca yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kedua, Bapak Ibu silakan. 2-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang membaca kitab Wahyu, terutama yang melakukannya dalam hatinya, dalam kehidupannya, dan menyampaikannya kepada semua orang, terutama kepada keturunan kita sendiri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Menjua-jua. Menjua-jua. Yahobu. Yahobu. Horas. Horas. Kumahan kewae. Jawabannya. Apa lagi ya? Yahobu udah. Menjua-jua. 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 Bahasa apa sih ya? Bapak. Apa? Menjua-jua. Menjua-jua. Nama saya Jenda Minta. Seperti yang tadi sudah disebutkan Bapak ini. Kalau yang dari Karo sudah mengerti, artinya di sini ajalah kita. 8 kami bersaudara, tetapi hanya saya yang bernama bahasa Karo, Jenda Minta. Artinya di sini ajalah kita. Pada waktu itu saya bertanya, kenapa cuma saya yang bernama dari bahasa Karo? Saya tanya orang tua saya. Tapi kemudian orang tua saya bilang, iya, supaya engkau tetap ada di sini. Tetapi setelah saya jadi pemimpin, saya sangat bersyukur nama saya Jenda Minta. Karena artinya saya tetap berada di jalan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya menikah dengan Marga Bangun yang sekarang lagi sakit, tapi nanti dengan doa-doa kita percaya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi dia. Amin. Sudah beberapa kali pingsan, pernah juga 1 kali sudah nggak ada nafas, tapi dengan doa dia sehat kembali. Anak-anak 3 orang sudah berumah tangga dan cucu ada 8 orang. Saya sehari-hari berada di Yayasan Sola Gracia, dan tadi diberitahu bahwasanya kita ada Taman Doa Sola Gracia kilometer 22, itu terletak di Durin Simbelang. Dengan ini kami mengajak kita untuk sama-sama bersama ke sana. Barangkali sudah ada yang pergi ke sana untuk mengadakan retreat. Itu udah sering banyak yang mengadakan retreat ke sana. Dan juga tahun 22 sudah diresmikan salib yang tingginya 21 meter dari permukaan tanah. Ke dalam masih ada lagi 4 meter yang ada 7 buah seperti ruangan-ruangan dari apa yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, saya ini sebenarnya tidak ahli di dalam teologi. Yang ahli dalam teologi kalim buku saya Pak Cipayung, ya, mau pergi. Jadi, tapi begini Bapak Ibu, itu yang selalu terjadi sejak tahun 2001 di dalam hati saya ini, terus aja yang menyuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi sekalipun saya ini bukan ahli, tapi dengan membaca dan meminta tuntunan dari Roh Kudus, saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Kemudian dari kitab Wahyu ini tadi kita membaca bahwasanya Allah memberikan pewahyuan kepada anaknya Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus menyuruh Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah salah satu rasul dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi kemudian hanya dia yang tidak mati martir. Nggak tahu akhirnya, tetapi pada saat itu dia dibuang ke
Pulau Patmos. Pulau Patmos itu kira-kira 80 km dari Efesus dan terletak di Laut Aegea, dan pulau ini adalah pulau kecil dan sangat-sangat miskin. Ada tambang, dan di sanalah disuruh Rasul Yohanes ini untuk pekerjakan sebagai kerja paksa. Saya merenung bagaimana ya, siang dia kerja paksa, malam dia mendapat penglihatan yang disuruh oleh Tuhan, tapi dia bisa melakukannya. Kemudian saya membaca bahwasanya apa yang disuruh Tuhan semuanya dituliskannya. Ini dia Rasul Yohanes pada saat di Pulau Patmos, dan dia harus menuliskan apa yang disuruh Tuhan. Tuliskanlah ini kepada semua jemaat-jemaat. Ini pasal 1 mengenai kebenaran daripada kitab Wahyu. Saya bertanya kepada pendeta, tapi bukan pendeta ini, karena kami jarang jumpa. Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, kenapa ya tidak pernah dihotbahkan mengenai Wahyu? Katanya itu sangat mengerikan. Jadi kalau kita hotbahkan nanti orang akan takut. Tapi setelah saya baca, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Karena begini, sebagaimanapun ngerinya Wahyu itu, nanti ada penghukuman-penghukuman, peniupan sangkakala, pembukaan meterai, nanti dibuka meterai, penghukuman 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian nanti ada peniupan sangkakala. Kalau sudah ditiup sangkakala akan terjadi penghukuman untuk makhluk manusia-manusia yang ada di bumi. Dan terakhir nanti pada saat cawan murka Allah itu dituangkan, pada saat itu kita tidak bisa lagi bertobat. Kita bisa bertobat pada saat sangkakala nanti ditiup. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal di dalam kebenaran kitab Wahyu ini. Nomor 1, bahwasanya Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang. Coba Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang. Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang. Nomor 2, setiap orang pasti akan dibangkitkan. Kita ucapkan. Setiap orang pasti akan dibangkitkan. Yang percaya kepada Tuhan itu akan diberikan kehidupan yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan itu akan diberikan kehidupan yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Yang tidak percaya akan binasa. Yang tidak percaya itu binasa itu masuk nanti ke lautan api. Memang ngeri kalau dilihat di situ, ngeri, nggak usah baca. Tapi kalau kita sudah baca bagaimana janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya, setiap umatnya pasti akan diselamatkan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak aniaya, walaupun banyak siksaan yang akan kita terima, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya sudah alami sejak tahun 2001 begitu banyak cercaan, malahan saya sudah dikucilkan karena pengajaran yang saya berikan itu banyak yang menganggap bahwasanya itu ajaran sesat. Tapi belakangan mereka sesudah membaca benar-benar firman Tuhan, tidak ada satupun yang sesat yang saya sampaikan. Saya katakan baca dari Alkitab. Kalau ada yang berbeda dengan isi Alkitab, katakan kepada saya, adukan saya kepada moderator. Itu yang saya katakan. Tetapi ternyata apa yang saya sampaikan semua berdasarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu untuk saya sangat sedikit, oleh karena itu saya cepat-cepat aja ngomong. Karena ada di dalam hati saya kalau bahasa karonya berburak-burak. Berapa banyak kita orang karo di sini? Enggak semua lah. Ada orang siap hutanami halak bata. Ada orang halak bata kan? Godang dong. Jadi begini, dalam hati itu terus mendesak. Katakan, sampaikan. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur, gelisah. Jadi kadang-kadang saya terpikir juga begini, kan banyak ahlinya, banyak dokter. Kawan kami pun ada 2 dokter sekarang. Yang di Sola Gracia ada 1 dokter mengenai teologi. Tetapi kenapa saya yang disuruh Tuhan? Saya juga bertanya, kenapa Tuhan Engkau memakai aku? Kenapa tidak suamiku? Suamiku cerdas. Aku ini, Bapak Ibu, kalau mau dengar, saya waktu SD
SD tinggal kelas. Kenapa? Pada waktu itu saya mau ujian, kemudian guru saya memanggil saya. Sini katanya. Terus saya bilang, iya ada Pak. Saya pun senang pula dipanggil ke depan. Ada apa Pak? Nah, ini ya hasil ujianmu. Nanti kasih sama mama ya. Bilang goreng telur kuda ini untuk makan siangku. Saya pun sampai di rumah, Mak, goreng dulu telur kuda ini Mak. Mama saya terus sedih nangis dia. Saya pikir dikasih telur suruh goreng kok nangis. Nah itulah, karena memang terbelakang. Tapi memang yang terbelakang itu juga dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Saya pikir sekarang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepadaku hal yang seperti itu. Aku mengakui bahwa aku ini termasuk orang yang terbelakang. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita harus ingat bahwasanya Tuhan itu, Yesus Kristus itu pasti akan datang. Yang nomor dua, setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Siapakah orang yang percaya? Kita orang percaya. Nomor satu, yang percaya itu harus mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Hanya kita yang mengakui Yesus itu anak Allah. Amin. Yesus itu adalah anak Allah. Nomor dua, kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang membebaskan kita dari segala dosa kita, yang sudah membayarkan semua hutang-hutang kita. Jadi tidak ada lagi hutang-hutang dosa, hutang darah, hutang apapun tidak ada lagi. Asal kita mau bertobat, minta ampun. Kalau saya cerita bagaimana pertobatan saya, itu panjang ceritanya. Nanti kalau Bapak ini izinkan saya lain kali waktu 2 jam, saya akan sampaikan bagaimana kesaksian saya, pertobatan yang saya alami sejak tahun 2001 sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan tadi bahwa kita dapat berkumpul, dan saya bersyukur, berterima kasih kepada pengrajin Brigjen ya Pak, sama Ibu ya. Terima kasih, saya sudah diundang bertemu dengan ibu-ibu yang katanya lansia, tapi saya lihat wajahnya semua ceria. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semuanya ceria. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau mendengar saya menyampaikan firman Tuhan. Karena buat saya, satu orang saja mau mendengar apa yang disampaikan Tuhan untuk disampaikan merupakan satu mujizat yang luar biasa bagi saya. Pada saat tadi saya masuk ke dalam, saya melihat semuanya berjoget. Saya teringat pada waktu saya menyampaikan ceramah di Bandung, saya nggak ingat namanya, itu kelemahan saya. Dan yang mau diberikan ceramah adalah semuanya pemulung. Dan mereka meletakkan karung-karungnya di muka gedung itu, lantas mereka mandi, ganti pakaian, masuk semua. Kita semua berjoget dulu setengah jam ke depan, semua berjoget. Jadi setelah berjoget baru disampaikan firman Tuhan. Jadi berjoget itu sangat baik ya. Tapi kalau sekarang kami pun berjoget di Sola Gracia, tapi berjoget rohani ya. Jadi saya merasa itu memberikan juga sukacita. Dan saya dengar setiap hari Selasa kita sehabis berenang, kita dijamu makanan minumannya. Minuman kesehatan. Kacang hijau, roti, apa lagi Pak? Tergantung gantungannya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Sudah berapa menit Pak? Sudah 20, 25? Enggak? Enggak bias? Kita tutup dulu atau enggak, tanya jawab dulu lah ya? Oke. Silakan ya Ibu moderator yang akan membawa pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, saya bersedia untuk menjawabnya, tapi saya batasi dulu karena saya juga bukan ahli. Kalau belum bisa saya jawab, akan kita jawab nanti bersama-sama atau lain kali. Ya, terima kasih. Baik Ibu.